Assalamualaikum semuanya. Balik lagi dengan saya, Bang Malik. Dan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Waterworld. Pertama-tama Bang Malik menanyakan dulu nih kabar kalian semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita lanjut. Film ini sendiri dirilis tahun 1995, di mana film ini berkisah dengan latar tempat di dunia yang seluruh es kutubnya mencair. Karena mencairnya es kutub, lapisan bumi pun dipenuhi oleh air. Dan bagaimana keseruannya? Siapkan udut kalian dan kopi kalian, dan dengarkanlah langsung ke alur cerita filmnya. Cerita yang diawali dengan diperlihatkannya seorang yang sedang buang air kecil. Lalu air itu pun diminumnya. Di sini ia pun terlihat sendirian di hamparan lautan yang sangat luas dan melakukan aktivitasnya sebagai drifter tunggal. Hingga akhirnya dia pun bertemu dengan satu drifter lainnya serta 3 orang lain yang mereka sebut dengan smokers. Kemudian terjadilah adegan yang menegangkan untuk merebutkan sebuah barang yang sangat berharga yang sedang mengapung di air laut. Setelah dia sempat diremehkan karena perahunya tidak punya layar, The Mariner pun akhirnya mengejutkan mereka dengan mengembangkan layarnya dan melaju sangat kencang untuk merebut barang berharga tersebut. Ternyata barang berharga itu ialah toples yang berisikan tanah kering. Oke, biar nggak berasa aneh ya, kita jelaskan dahulu bahwa di Waterworld ini tanah kering adalah sebuah komoditas yang sangat berharga bagi mereka yang masih bertahan hidup di area yang penuh air ini. Oke, kita lanjut. Setelahnya, The Mariner pun kemudian pergi ke sebuah lokasi pemukiman terapung yang disebut dengan atol. Dia kemudian menukar toples berisi tanah tersebut dengan beberapa persediaan akomodasi lainnya yang ia butuhkan. Di tempat seorang wanita yang bernama Helen, dan di tempat Helen ini juga ada seorang anak kecil yang di punggungnya itu ada tato, yang mana tato tersebut berusaha disembunyikan oleh si Helen. Budak baung juga namanya, masih letik nges punya tato. Oke, kita lanjut. Pada saat The Mariner meninggalkan atol, beberapa atol menawarkan seorang gadis kepada The Mariner untuk dibuahi. Jadi, di dunia Waterworld ini, pasir adalah emas. Dan The Mariner ini jadi kaya gara-gara mempunyai banyak pasir. Sebagai bayarannya, jika ia setuju, mereka bersedia memenuhi semua kebutuhan The Mariner. Tapi karena The Mariner ini menolaknya, membuat para penghuni atol malah menjadi marah dan menangkapnya. The Mariner ini kemudian dicurigai sebagai mata-mata kaum smoker, dan ketika The Mariner ditangkap oleh salah seorang dari mereka, tanpa sengaja terlihat insang dan sirip di bagian tubuh The Mariner ini. Tuh dah, dikasih cewek embungen sih, jadi nawe ketahuan ta si Mariner teh. Aduh. Rupanya The Mariner adalah manusia yang mengalami yang punya sirip dan insang, yang juga disebut manusia ikan. Dan akhirnya The Mariner pun ditangkap dan dimasukkan dalam kurungan besi yang tergantung. Pada malam harinya,
digelarlah sebuah pertemuan antara tokoh komoditas si atol ini, membahas mengenai eksekusi terhadap The Mariner. Di sini Helen pun dengan lantangnya mencoba membela The Mariner dengan mengemukakan teorinya mengenai asal dari tanah kering yang dibawa oleh The Mariner. Dan Helen pun mencoba meyakinkan mereka semua tentang dugaan asal tanah yang dibawa oleh The Mariner itu adalah dari Dryland, yang kemudian diabaikan karena mereka tetap menganggap kalau Dryland itu hanyalah mitos. Sebelum sempat mengeksekusi The Mariner, para Smoker pun datang untuk menghancurkan atol. Pemimpin para Smoker ini bernama Deacon, yang bermaksud mencari seorang gadis kecil yang bernama Enola, yang mempunyai tato di punggungnya, yang ternyata tato itu adalah peta menuju Dryland. Enola dan Helen pun berencana untuk kabur dengan Gregor. Di sini mereka mengatur rencana untuk mencari Dryland dengan menggunakan balon udara. Melihat para Smoker yang sudah berhasil masuk ke atol, Helen pun kemudian mencari cara agar bisa menyelamatkan Enola yang diincar oleh para Smoker. Kemudian mereka pun bergegas pergi ke tempat Gregor. Akan tetapi sayangnya ternyata balon udara milik Gregor terbangnya terlalu cepat, sampai akhirnya Enola dan Helen pun tertinggal di atol. Mereka berdua kemudian mendapatkan ide untuk melepaskan The Mariner dari kurungannya itu, tapi dengan syarat mereka diperbolehkan ikut bersama dengan The Mariner. Dan setelahnya mereka pun kabur meninggalkan atol dengan menggunakan perahu milik The Mariner. Dan Deacon sebagai pemimpin Smoker ternyata melihat mereka yang mencoba kabur. Dan Deacon pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengejar The Mariner yang membawa Helen serta si Enola. Tapi sialnya, The Mariner ini tidak kehabisan akal. The Mariner lalu menembakkan tombak tali ke perahu mesin para Smoker yang membuat kapalnya berhasil memutar arah untuk segera kabur dari kejaran Smoker. Dan lebih sialnya lagi, Deacon harus kehilangan matanya setelah kapalnya tertembak dan hancur oleh anak buahnya sendiri. The Mariner, Helen, dan Enola akhirnya berhasil selamat dan menjauh dari kejaran para Smoker. Singkat cerita, ketika di perjalanan, ternyata para Smoker masih mengejar mereka dengan menggunakan pesawat. Karena terdesak, akhirnya Helen nekat untuk menembakkan kail besi yang bertali di kapal milik The Mariner ke badan pesawat Smokers, dan tertancap tepat di badan salah seorang Smoker, yang membuat pesawat tersebut jadi hilang kendali. Dan di sini The Mariner malahan marah-marah sama si Helen karena Helen sudah merusak perahunya. Dan The Mariner pun menghukum Helen dengan memotong rambutnya. Singkatnya, ketika mereka bertemu dengan salah seorang drifter lainnya, drifter asing ini melakukan tanding dengan The Mariner dengan menawarkan si Helen. Tapi sesaat sebelum drifter tersebut menyelesaikan misinya ke Helen, di sini The Mariner akhirnya merubah pikirannya dan membatalkan kesepakatannya serta menyelamatkan si Helen. Singkat cerita lagi, tiba-tiba para Smoker yang kali ini dipimpin langsung oleh si Deacon sendiri kembali menyerang perahunya The Mariner. Dan
Dengan lincahnya, The Mariner masih tetap menghindar dan lolos dari serangan para smoker itu. Hal ini membuat Deacon frustasi dan menembakkan The Mariner tepat di perutnya. Setelahnya, akhirnya pasukan smoker berhasil menaiki perahu The Mariner. Dan disinilah mereka mencari Enola. Tapi mereka nggak bisa menemukannya. Di sini, Smoker pun memaksa The Mariner dan Helen menunjukkan persembunyiannya si Enola. Dan mendengar perkataan dari Smoker, di sini Enola akhirnya keluar dari persembunyiannya dan ditangkap oleh si Deacon. Helen dan The Mariner pun lalu kabur dari upaya anak buahnya si Deacon, dan mereka kemudian menyelam ke dasar laut. Di sini Deacon pun membakar kapal si Mariner, lalu kabur pergi dengan membawa si Enola. Kemudian Enola pun dibawa ke markas para smokers. Di sini mereka berusaha membujuk Enola untuk menerjemahkan tato yang ada di punggungnya. Tato di punggung Enola ini ternyata adalah peta menuju ke Dryland. Sayangnya, para smokers pun tidak mampu menerjemahkannya. Dan sementara itu, kita kembali lagi ke The Mariners dan ke si Helen. Ketika mereka berusaha mencari sisa-sisa barang yang masih berguna di antara puing-puing dari perahunya yang sudah hancur. Keberuntungan pun datang ketika mereka ditemukan oleh si Gregor yang sedang menaiki balon terbangnya. Mereka bertiga pun kemudian menuju ke tempat para atol yang berhasil selamat dari serangan smoker sebelumnya. Di sana, The Mariners pun akhirnya sadar bahwa Enola memiliki peta Dryland yang ada di punggungnya. Teringat dari gambar-gambar Enola sebelumnya, The Mariner memutuskan kembali ke bangkai perahunya dan mencari petunjuk keberadaan Dryland. Pada saat itulah The Mariner mulai percaya bahwa Dryland itu memang ada. Dan kuncinya adalah peta yang ada di punggungnya si Enola itu. Dengan menggunakan perahu bot, di sini The Mariner pun pergi menyelamatkan Enola di markas smoker. Dan dengan sigap, The Mariner berhasil meledakkan kapal besarnya dan marker para smokers. Dengan bantuan balon udaranya si Gregor, The Mariner dan Enola pun berhasil diselamatkan. Akan tetapi, ternyata para smokers masih belum kapok. Di sini mereka masih tetap semangat mengejar The Mariners dan si Enola. Para smokers hampir saja mendapatkan kembali Enola yang tidak sengaja terjatuh dari balon udara akibat ditembak dari smokers. Ketika Enola naik ke balon udara, tanpa sengaja Gregor melihat punggung Enola dan akhirnya berhasil memecahkan angka-angka peta di punggungnya Enola itu. Setelah itu, mereka berhasil menemukan Dryland, yaitu sebuah tanah kering yang sangat luas. Di sini, Gregor, Enola, dan Helen akhirnya menemukan peradaban yang baru di pulau itu. Sementara The Mariners merasa tidak nyaman dengan keberadaan berbagai jenis spesies hewan darat di pulau tersebut. Kemudian, ia pun membuat perahu baru, kemudian lagi melaut kembali dengan seorang diri sambil membawa perbekalan. The Mariner merasa bahwa pulau ini bukanlah habitatnya dan berniat kembali ke habitat aslinya, yaitu di Laut Waterworld.
Kemudian, sebelum ia pergi, Helen pun memberinya nama dari sebuah mitos kuno, yaitu Ulysses. Dan ternyata Dryland yang mereka cari selama ini dan dianggap mitos adalah puncak Mount Everest. Dan film pun selesai. Nantikan film berikutnya dari saya, Bang Malik. Yoyoy, akhirnya selesai juga alur film The Waterworld Reset. Jadi ini menceritakan bumi tuh udah tenggelam karena apa namanya tuh, kalau nggak salah ya, kutub utara sama kutub selatan tuh esnya mencair. Jadi ya gitulah, jadi air laut meluap sampai di sini, sampai ya dunia tenggelam. Dan juga kan yang di Dryland ini kan puncaknya ini Gunung Everest. Gila kan, tinggi banget tuh kan. Tapi nggak tahu sih nih bakalan ada yang keduanya atau yang ketiga, keempat, kelima. Asli sih ini rame. Film tahun berapa ini ya? Tahun 95. Aduh, coba aja ada film yang keduanya gitu loh. Jadi itu siapa namanya, The Mariner tuh ini ya, apa tuh, kayak kalau zaman sekarang mah kayak Putri Duyung, manusia ikan, kan ada insangnya tuh di belakang kuping. Tapinya bukan Putri Duyung tapi Putra Duyung. apa sih Tapi seperti biasa, Bang Malik menyarankan menonton filmnya langsung lah. Asli rame ini film zaman dulu waktu Bang Malik masih kecil. Tapi Bang Malik mah nontonnya tahun berapa ya? Tahun 2000-an dah. Tahun 95 mah tuh Bang Malik can lahir. Masih di mana tahu Bang Malik malah. Pokoknya tahun berapa ya Bang Malik baru nonton tuh, tahun 2000 berapa, pas SMP dah pokoknya baru nonton Bang Malik teh nonton film ini. Asli rame film, jadi mengingatkan masa kecil gitu yang belum ada kotak-kotakan. Oke, sekian alur film dari saya, Bang Malik. Ya, sekali lagi Bang Malik mengucapkan maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak didengar. Ya dimaklumkan saja, itulah Bang Malik mah apa tuh, hanya manusia biasa. Kalau nggak suka ya nggak usah didengar, kalau suka ya alhamdulillah, namanya juga usaha. Oke, sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan, salah kata dan lain-lain. Bang Malik mengucapkan wassalam. Yo nanggung gitu ya nondinya. Oke, udah selesai ya, yuk kita matiin dulu yuk dah, bye.